Sempat ditutup karena rawan runtuh. Kini bangunan yang tinggal sisa pondasi dan sebagian atap dirobohkan warga dengan alat seadanya. Atap rumah dirobohkan sebagai antisipasi agar tidak membahayakan warga lainnya. Sementara warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat ledakan. Sementara itu sejumlah warga yang rumahnya terdampak ledakan masih bertahan di posko pengungsian. Warga juga bahu-membahu membersihkan sisa reruntuhan rumah mereka yang rusak parah. Sehari pasca ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga masih bertahan di posko pengungsian. Mereka yang bertahan di posko pengungsian ini dikarenakan rumahnya tidak bisa dihuni kembali. Data BPBD Kota Tangerang Selatan menyebutkan sebanyak 52 jiwa mengungsi di masjid yang dijadikan posko ini. Pihak BPBD pun memastikan kebutuhan pokok pengungsi terpenuhi. Kita dari pihak pemerintah dan lain-lain juga diinfo untuk di sini dulu sementara kita, karena jaga-jaga karena takut ada runtuhan, kan masih banyak yang masih banyak yang berdiri. Jadi kita disuruh ungsi dulu sementara waktu di sini. Sementara itu, sejumlah warga juga bahu-membahu membersihkan sisa reruntuhan rumah mereka yang rusak parah. Warga yang rumahnya terdampak ledakan berharap pemerintah bisa membantu memperbaiki rumah mereka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait ledakan yang terjadi di Pamulang, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews, Hendry Aprila. Selamat sore Hendry, seperti apa kondisi saat ini di lokasi ledakan dan apakah penyebab ledakan sudah diketahui? Ya, untuk saat ini Diandra, kita akan masuk ke salah satu rumah yang juga terdampak dari ledakan yang terjadi kemarin, tepatnya di pagi hari pukul 5 pagi, 15 maksud kami, waktu Indonesia Barat. Sedikit juru kamera kami juga akan menunjukkan Yudi Richard kondisi di salah satu rumah yang juga terdampak. Kalau memang informasi yang kami terima, ini sekiranya ada 15 rumah yang terdampak dari kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Ini yang memang juga beberapa atap, bahkan sejumlah struktur rumahnya juga ikut terdampak. Bahkan ada sekiranya 3 rumah yang cukup bisa dikatakan parah sekali untuk kondisinya juga rubuh, dan beberapa kondisi rumah-rumah di sekitarannya juga terdampak yang juga sekiranya ada 15 rumah. Dan kemudian juga untuk saat ini kondisinya memang warga sekitar sedang melakukan gotong royong untuk melakukan pembenahan, bahkan juga melakukan pengambilan maksud kami barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan memang informasi yang kami terima pun ini sekiranya ada 7 korban yang terdampak dalam insiden ledakan ini. Dan saat ini pun kami belum melihat pihak dari kepolisian, namun sementara informasi yang kami terima kemarin maksud kami, pihak kepolisian sudah melakukan proses investigasi ataupun melakukan penyelidikan di lokasi untuk mengetahui penyebab dari ledakan sendiri yang terjadi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten ini. Dan kemudian juga ini ada 4 barang bukti yang sudah diamankan, Diandra. Sekiranya ada 4 tabung gas dan juga 1 kompor yang juga sudah dilakukan pengamanan. Untuk saat ini dari warga sekitar pun sedang melakukan pembenahan, dan kemudian imbasnya juga ini ada beberapa barang-barang yang masih bisa diselamatkan oleh warga sekitar, dan warga sekitar pun juga menggunakan barang-barang seadanya, Diandra, untuk melakukan pembenahan dengan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan kemudian untuk saat ini pun ini sekiranya ini titik lokasi di mana ledakan terjadi, dan ini 3 rumah yang parah sekali, Diandra. Dan sampai sejauh ini warga pun masih terus melakukan pembenahan dengan alat seadanya, dan mereka mengharapkan dari pemerintah sekitar untuk bisa melakukan ataupun memberikan SDM ataupun sejumlah bantuan alat-alat untuk melakukan pengangkatan barang-barang ataupun sisaan puing-puing dari reruntuhan ledakan dari beberapa rumah ini, yang memang untuk saat ini ada 3 rumah yang terdampak cukup parah, dan selebihnya ini ada sekiranya ada 15 rumah secara total maksud kami untuk rumah yang terdampak dari ledakan ini. Dan kemudian tidak hanya itu, tentunya Diandra, untuk warga sekitar sejauh ini yang terdampak juga sudah berada
berada di tempat evakuasi yang berada di salah satu masjid di sekitaran dari lokasi tempat terjadi ledakan, sekiranya 200 meter dari lokasi kami melaporkan. Ini juga sudah mendapatkan sejumlah bantuan, namun yang mereka harapkan tentunya dari rumah-rumah yang terdampak ledakan ini, dari hasil proses evakuasi ataupun proses penyelidikan dari pihak kepolisian, tentunya dari pemerintah dari Tangerang Selatan sendiri ini mereka mengharapkan untuk bisa melakukan renovasi secara cepat, bahkan sejumlah bantuan-bantuan untuk mereka. Dan tentunya juga ini kalau kami lihat sejumlah aktivitas masyarakat sekitar dari tempat lokasi ledakan juga bisa berjalan dengan normal, karena mengingat pihak dari kepolisian juga memastikan dari ledakan ini juga sudah dilakukan sterilisasi agar sejumlah aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan normal kembali. Dan untuk saat ini pun listrik di sekitaran dari lokasi tempat terjadinya ledakan juga sudah dinyalakan. Kalau memang kemarin sempat dimatikan, saat ini sudah mulai dinyalakan kembali atau beroperasi normal, dan tentunya sejumlah aktivitas juga bisa berjalan dengan normal. Namun ini dari masyarakat sekitar bergotong royong berinisiatif untuk bisa melakukan pembenahan beberapa barang-barang yang bisa dilakukan pembenahan, bahkan juga disisihkan ke tempat yang lebih aman untuk bisa masyarakat sekitar ini bisa melakukan aktivitas berjalan dengan aman dan juga nyaman, seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Henry April atas laporan Anda langsung dari Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasca ledakan sumur ilegal milik warga di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan penyebab ledakan. Pasca ledakan sumur ilegal milik warga di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan penyebab ledakan. Kapolda Sumatera Selatan juga menegaskan agar kasus ini ditangani secara transparan, semua pihak yang terlibat akan dimintai keterangan untuk mendapat informasi yang jelas dari kejadian ini. Ada 2 yang meninggal, benar tidak, Pak? Ya, jadi saya mendapatkan informasi seperti itu, ya, dan Bapak Kapolda memerintahkan kepada tim dari Polda Sumsel bersama dengan Polres Muba untuk mengungkap secara tuntas ya peristiwa ini. Sebelumnya, sebuah sumur minyak ilegal milik warga di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, meledak dan terbakar pada Selasa 9 September 2025, 2 orang meninggal dunia. Akibat kejadian, 5 orang bekerja di areal sumur ilegal mengalami luka bakar serius. 1 korban dari 5 yang mengalami luka bakar serius meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 orang lainnya baru ditemukan beberapa saat setelah kejadian dalam kondisi meninggal dunia di dalam kolam penampungan minyak dengan luka bakar sekujur tubuh. Hingga kini korban selamat dengan luka bakar masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Bayung Lenci. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Kota Tua, salah satunya adalah bersepeda. Di sini banyak disediakan sepeda-sepeda ontel yang dapat disewa untuk berkeliling menikmati suasana di kota lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Selain bersepeda, para pengunjung juga bisa berfoto di kawasan Kota Tua yang instagramable. Banyak spot-spot unik dan khas masa lampau sehingga dapat menghasilkan foto yang menarik. Terdapat juga wisata edukasi dengan mengunjungi beberapa museum, antara lain Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, dan Museum Wayang. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di wisata Kota Tua Jakarta Barat saat akhir pekan, sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifah di sana. Selamat sore Hadisti, apa yang menjadi daya tarik pengunjung di wisata Kota Tua nih?
Iya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Daya tarik untuk berwisata di Kota Tua Jakarta ini sangat banyak ya. Salah satunya yang paling menarik ini adalah bersepeda. Karena memang di Kota Tua Jakarta ini banyak sekali jenisnya sepeda ontel yang tersedia dan dapat disewa oleh pengunjung di sini dengan variasi paket dan juga nanti dengan durasi yang juga berbeda-beda. Nah, memang di akhir pekan ini banyak sekali pengunjung yang meramaikan wisata Kota Tua Jakarta ini, tidak hanya dari Jakarta saja namun juga banyak dari luar Jakarta. Mereka memanfaatkan momen libur akhir pekan mereka dengan berwisata, menikmati suasana sore hari di kawasan wisata Kota Tua Jakarta ini. Nah, mungkin untuk mengetahui keseruannya seperti apa, kita coba tanya salah satu pengunjung yang ada di sini. Selamat sore, Ibu. Ibu boleh berbincang-bincang sebentar, Ibu? Mohon maaf, boleh berdiri? Baik, Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Ida. Bu Ida dari mana, Bu Ida? Dari Bekasi Utara. Dari Bekasi Utara. Bu Ida nih dalam rangka apa? Mohon maaf kalau boleh tahu. Refreshing di rumah bete. Buat apa? Refreshing di rumah bete, ngajak anak-anak cari yang murah. Jadi alasannya berwisata ke Kota Tua apa ya? Apa namanya? Cari yang murah. Terus anak terhibur juga di sini. Emaknya pun ikut terhibur. Apa aja keseruannya di sini, Bu Ida? Ya, kita bisa joget-joget. Anak-anak pun bisa bermain dengan luas ya. Bisa berfoto-foto. Oke, baik. Bu Ida sendiri memang sering wisata ke sini atau? Sering. Emang sering. Iya. Memang selalu jadi pilihan wisata. Pilihan kalau tidak ke sini kita ke Monas gitu. Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Ida. Silahkan nih untuk lanjut senang-senangnya, hiburannya dinikmati Bu Ida. Ya, Diandra dan juga pemirsa, tadi memang disampaikan oleh salah satu pengunjung ini dari Bekasi Utara yang memang memilih wisata Kota Tua Jakarta ini untuk berlibur bersama keluarga. Dan memang banyak di sini yang bisa dilakukan dan juga dinikmati selain bersepeda. Tadi disampaikan oleh Bu Ida seperti berfoto-foto, karena banyak di sini spot-spot menarik yang bisa digunakan atau sambil berfoto, karena selain spotnya yang khas dengan masa lampau, lalu juga banyak di sini pemain kostum ini yang cukup menarik dan bisa diajak untuk berfoto. Nah, selain itu juga di akhir pekan ini selalu banyak di sini ada live musik, sehingga tentu ini juga menjadi salah satu hiburan yang menarik untuk memanfaatkan libur akhir pekan di wisata Kota Tua. Diandra. Baik, terima kasih Hadisti Arifah. Laporan Anda langsung dari Kota Tua Jakarta Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas gabungan TNI Polri serta warga mulai membersihkan lumpur yang ada di pasar tradisional Pasar Badung dan Kumbasari. Sementara para pedagang mulai mengambil barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sementara ke gudang dulu. Untuk jualannya gimana, Pak? Bisa di rumah sama. Oh, ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih. Harapannya apa nih, Pak? Makanya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan juga. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu Denpasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir.
Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat dikitnya aja, Pak. Gitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyawanya bagaimana? Ada satu nada. Cepetan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Ini ke utara kan, Pak? Iya. Pemirsa, akibat jembatan putus di Nagekeo, NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Tuhan terus kuat, bro. Yang dua sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo, NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya, banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan.
Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo, NTT. Sementara itu, 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Achiles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, meski masa ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur Rp200 triliun ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran Rp55 triliun. Bank BTN mendapatkan Rp25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana Rp10 triliun. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan. Jalan pasti dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya
kita sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan digelar pada hari Jumat di Presidential Flight Abu Dhabi. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed berlangsung hangat. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo dan MBZ sepakat akan terus berkolaborasi menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, pertemuan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digugat soal ijazah. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada melayangkan gugatan citizen lawsuit terhadap Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menghadapi gugatan berkaitan dengan ijazahnya di Pengadilan Negeri Kota Solo.
Dua alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bernama Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto melayangkan gugatan Citizen Lawsuit terhadap Jokowi. Kuasa hukum Joko Widodo, YB Irfan, mengatakan gugatan tersebut memposisikan Jokowi sebagai penyelenggara negara. Irfan berdalih kliennya saat ini sudah merupakan warga biasa. Dan gugatan CLS itu memiliki karakteristik yang pertama, bahwa tergugatnya ini adalah penyelenggara negara. Ya, mulai dari pemerintah pusat dalam ini presiden sampai pada penyelenggara negara yang secara realita telah mengabaikan apa yang menjadi hak-hak warga negara yang seharusnya dipenuhi. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah substansi gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Pak Taufik tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang kami sebutkan di dalam gugatan CLS. Gugatan Citizen Lawsuit terhadap Jokowi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Solo pada 28 Agustus 2025 lalu. Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto juga melayangkan gugatan kepada Rektor UGM Ova Amelia, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kampus UGM. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. DPR RI sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Setelah unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia dan munculnya tuntutan 17+8, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas pun mendukung langkah balik DPR untuk membahas RUU ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan Supres. Sementara Ketua Balik DPR Bob Hasan memastikan pembahasan RUU perampasan aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan ke dalam RUU perampasan aset secara terbuka. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Wacana dari pemerintah dan DPR untuk membahas RUU perampasan aset sudah bergulir sejak 2023. Kala itu pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden atau Supres RUU perampasan aset pada 4 Mei 2023. Namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU perampasan aset belum pernah dilakukan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo dukung penuh pembahasan kembali RUU perampasan aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi mengaku sudah 3 kali mendorong RUU ini ke DPR saat masih menjabat sebagai presiden. Menurutnya, RUU ini sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU tersebut. Namun fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting.
Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Kemunculan cahaya dekat Masjid Nabawi membuat jemaah masjid yang akan sholat subuh terkejut. Para jemaah merekam momen dengan kamera ponsel mereka. Meski belum ada keterangan resmi, spekulasi pun bermunculan. Sejumlah warganet diduga rudal diluncurkan dari Yaman dengan target Israel, namun melintas di wilayah Arab Saudi. Sementara otoritas Haramain mengaku juga melihat cahaya dan dentuman yang terjadi di dekat Masjid Nabawi. Menuai perdebatan, otoritas Haramain lewat media sosialnya mengimbau masyarakat untuk berhenti berspekulasi dan menunggu informasi dari sumber resmi mengenai fenomena tersebut. Mujahidin bersama Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan pasukan Zionis Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan. Inilah detik-detik momen pengeboman yang dilakukan oleh pejuang Brigade Mujahidin dan Brigade Syuhada Al-Aqsa. Para pejuang menargetkan posisi pasukan Zionis Israel dengan menggunakan roket 107 di timur kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina merupakan bagian dari operasi Tongkat Musa sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. ...23 kapal Tunisia akan bergabung dengan Maghreb Sumut Flotilla untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. 72 orang perwakilan dari Tunisia turut berpartisipasi, mulai dari aktivis, anggota parlemen, serta jurnalis. Sejumlah kapal berangkat dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunis pada hari Jumat malam waktu setempat untuk menuju Bizerte, di mana mereka akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut dan melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. Para pendukung nampak merayakan dengan nyanyian dan suar, sementara para relawan dan aktivis menyiapkan perlengkapan sebelum berangkat. Kapal polisi terlihat berpatroli di perairan untuk memastikan keselamatan kapal. 23 kapal Tunisia akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut yang akan berkumpul di Bizerte bersama kapal-kapal dari Spanyol dan berkoordinasi dengan kapal-kapal dari Italia dan Yunani untuk menyeberangi Laut Tengah menuju Gaza. 23 kapal Tunisia akan bergabung dengan armada Maghreb Sumut yang akan berkumpul di Bizerte bersama kapal-kapal dari Spanyol dan berkoordinasi dengan kapal-kapal dari Italia dan Yunani untuk menyeberangi Laut Tengah menuju Gaza. 72 delegasi Tunisia akan berpartisipasi termasuk aktivis, anggota parlemen, dan jurnalis dari berbagai negara. Proyek ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menembus blokade laut Israel yang diberlakukan Israel dan mengirimkan pasokan bagi warga sipil Gaza yang disebut Global Sumut Flotilla. Sekitar 20 kapal berlayar dari pelabuhan Sidi Bou Said pada Kamis pagi menuju Bizerte, Sekitar 20 kapal berlayar dari pelabuhan Sidi Bou Said pada Kamis pagi menuju Bizerte bergabung dengan 10 kapal lain dari Spanyol yang telah tiba sebelumnya di pelabuhan tersebut.
30 aktivis kemanusiaan asal Indonesia mengakhiri perjalanannya ke jalur Gaza melalui jalur laut. Namun 5 kapal bantuan rakyat Indonesia dipastikan tetap mengikuti pelayaran menembus blokade Gaza. Seiring dengan penundaan pelayaran yang terjadi beberapa kali, delegasi Indonesia Global Peace Convoy menarik diri dari armada Global Sumut Flotilla yang berlayar ke Gaza. Steering Komite Global Sumut Flotilla telah beberapa kali menunda pelayaran mulai dari 4, 7, dan 10 September 2025. Bahkan pada 10 September lalu, seluruh relawan dari berbagai negara telah berkumpul di pelabuhan Sidi Bouzid, Tunisia. Ketua Indonesia Global Peace Convoy Muhammad Hussein mengatakan setelah 12 hari menanti dalam ketidakpastian karena permasalahan teknis dan non-teknis, delegasi Indonesia menarik diri dari misi Global Sumut Flotilla tahun ini. Sementara itu, kapal-kapal yang sudah dibeli dengan dana umat akan tetap berlayar dan digunakan para aktivis Global Sumut Flotilla. Kemarin ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh disebabkan masalah teknis. Diantaranya banyak kapal-kapal dari Barcelona yang berlayar terlalu terkena badai dan ombak sehingga sampai di Tunisia memerlukan reparasi atau perbaikan yang tidak sebentar. Namun kita memutuskan kali ini kita akan memberikan kuota kita 30 waktu ini kepada mereka yang kami rasa lebih urgent untuk naik. Kenapa? Karena bagi kami Indonesia sudah ikut berkontribusi sejak awal dan kapal-kapal Indonesia akan terus berlanjut dengan misi ini. Dengan pilihan ini, Indonesia tetap hadir dalam solidaritas dunia bagi rakyat Palestina meski tanpa kehadiran langsung relawan di atas kapal. Sejumlah delegasi dari negara lain juga memilih mengakhiri misi tersebut lantaran beberapa faktor termasuk keamanan dan keselamatan penumpang kapal. Tentara Republik Indonesia terpilih membantu penyaluran makanan di tengah gempuran rudal Israel di Rusia. Operasi kemanusiaan ini mengirimkan perlengkapan logistik dengan total 91,4 ton sejak 17 Agustus. Satuan tugas bernama Garuda Merah Putih 2 yang diperkuat 88 personel terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis mengirimkan bantuan logistik ke wilayah Gaza. 3 pesawat Hercules disediakan menyalurkan puluhan ton bantuan. Tepatnya sejak 17 Agustus 2025 hingga 9 September 2025, sebanyak 91,4 ton atau sekitar 520 bundel sudah dilepaskan ke wilayah Gaza. Sebagai bagian dari penugasan akhir, perlengkapan logistik airdropping berupa 1.286 unit payung udara dan 40 bundel resmi dihibahkan kepada pihak Mesir dan Basnas di Es Cairo Airbase. Hibah ini menjadi kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui Mesir. Kehadiran para TNI ini mendukung diplomasi internasional Indonesia. Anda masih menyaksikan Ainus Sore bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, sejumlah pengungsi di kawasan Al-Nasr di barat kota Gaza melarikan diri setelah rudal Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza mencatat ada sebanyak 38 korban tewas dan 200 korban luka dalam 24 jam terakhir. Inilah detik-detik saat warga Palestina yang mengungsi melarikan diri setelah rudal Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Jalan Al-Nasr sebelah barat kota Gaza. Rekaman menunjukkan momen ketika bangunan runtuh di tengah kepulan asap dan debu sementara penduduk setempat berlarian. Pusat Informasi Palestina melaporkan tentara Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap sebuah bangunan tempat tinggal yang berdekatan dengan pusat medis Al-Suwaidi yang berafiliasi dengan UNRWA di Jalan Al-Nasr di kota Gaza bagian barat. Sementara itu, militer Israel merilis pernyataan yang menyatakan minggu ini IDF menyelesaikan 5 gelombang serangan di kota Gaza, menargetkan lebih dari 500 target sebagai bagian dari tahap selanjutnya Operasi Gideon's Chariots 2. Para pengungsi di Gaza pun mengaku sangat lelah dengan kondisi di Gaza saat ini. فجأة قاعدين في خيامنا لهم بقول يا عمي اطلعوا في خلال الدار هذه يا عمي واحنا طلعنا ونجري وهنا رجعنا ما لقيناش حاجة يا عمي ايش بدنا نسوي يا عمي والله زقنا قرفنا يا عمي حلوها يا والله حلوها.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Gaza, ada sebanyak 38 korban jiwa dan 200 korban luka baru telah tiba di rumah sakit Gaza dalam 24 jam terakhir. Rekaman menunjukkan kedatangan jenazah di kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza dengan anggota keluarga terlihat menangis tak terkendali sebelum mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai. Dalam pengumuman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pelarangan salah satu mie instan asal Indonesia muncul setelah otoritas setempat menemukan kandungan etilen oksida, zat kimia yang di Taiwan sama sekali tidak boleh terdeteksi dalam makanan. Badan POM RI menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau kulit itu bukan ekspor resmi dari PT Indofood, melainkan masuk lewat jalur eksportir umum tanpa sepengetahuan produsen. Indofood saat ini sedang menelusuri bahan baku dan penyebab temuan tersebut. Sementara itu BPOM memastikan produk ini sudah mengantongi izin edar di Indonesia dan dinyatakan aman dikonsumsi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan selalu memeriksa kemasan serta kedaluarsa sebelum membeli ataupun mengonsumsi produk pangan olahan. PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek loro-joran yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu karena berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu. Poin Ponicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama.
Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus ini, karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan selama 4 tahun. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya tersebut. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pusat ditunda. Gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum karena pendaftaran cawapres saat itu tidak memenuhi syarat. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU mengenai melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wapres dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Proses pemadaman kapal bermuatan minyak. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar kapal KLM Mariam Indah di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena muatan kopra mudah terbakar. Korban selamat yang merupakan ABK mengatakan dirinya dan sejumlah ABK lain serta kapten kapal langsung menceburkan diri ke laut begitu terjadi kebakaran. Petugas mengatakan akibat peristiwa ini 1 orang ditemukan tidak bernyawa, serta 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan
menggunakan KSR Wisma, dalam hal ini serider KSR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Petugas dan sejumlah nelayan hingga kini masih menyisir laut untuk mencari korban hilang. Dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak truk di depannya yang sedang parkir di tepi jalan di kawasan Ciro, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak melihat ada truk yang sedang parkir di tepi jalan di depannya. Pengemudi dan kenek truk sempat terjepit kabin truk. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Citra Medika Tarik, Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sesampainya di TKP tersebut diduga pengemudi mengantuk dan oleng ke kiri menabrak bagian belakang truk diesel Nopol L9248 UW yang parkir di bahu jalan. Sementara korban sudah dievakuasi sama petugas di Rumah Sakit Citra Medika. Sementara setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, pengemudi truk tersebut meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat luka berat di sejumlah bagian tubuhnya. Kasus kecelakaan kini dilimpahkan dari Polsek Balong Bendo ke unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dam truk yang ditabrak korban masih diamankan untuk pemeriksaan sebagai saksi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa. Dan untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu siang. Israel kembali membombardir Gaza dan dilaporkan 38 orang tewas serta 200 orang luka-luka dalam 24 jam terakhir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kawasan wisata Kota Tua Jakarta masih menjadi destinasi para wisatawan untuk berlibur. Akhir pekan ini Kota Tua ramai dipadati pengunjung untuk menghabiskan liburan. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Kota Tua. Salah satunya adalah bersepeda. Di Kota Tua banyak disediakan sepeda-sepeda ontel yang dapat disewa untuk berkeliling menikmati suasana di kota lama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Selain bersepeda, para pengunjung juga bisa berfoto di kawasan Kota Tua yang instagramable. Banyak spot-spot unik dan khas masa lampau sehingga dapat menghasilkan foto yang menarik. Terdapat juga wisata edukasi dengan mengunjungi beberapa museum, antara lain Museum Bank Indonesia, Museum Fathahillah, dan Museum Wayang. Dan seperti apa suasana di wisata Kota Tua Jakarta Barat saat akhir pekan? Kita langsung terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah dan Indra Hadisti Arifah. Baik, selamat sore Hadisti. Hadisti, apakah semakin malam pengunjung di Kota Tua makin ramai? Iya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa semakin malam wisata Kota Tua Jakarta ini semakin ramai dipadati oleh para pengunjung, baik dari Kota Jakarta maupun juga dari luar daerah Kota Jakarta. Nah, kalau dari pantauan saya memang ini banyak sekali di sini aktivitas dan juga keseruan yang bisa dilakukan. Nah, salah satu yang paling menarik adalah bersepeda
ontel yang memang di sini tersedia banyak jenisnya, kemudian juga dengan durasi yang bermacam-macam dan juga harga yang bervariatif. Ini wisatawan bisa memanfaatkannya dengan memanfaatkan momen libur kali ini bersepeda, menikmati suasana di Kota Tua Jakarta yang khas dengan masa lampau ini. Nah, selain bersepeda, banyak juga di sini para pengunjung yang memanfaatkan suasana di sini hanya dengan sekedar duduk-duduk santai nih, menikmati suasana menjelang malam ini, baik itu bersama teman-teman mereka maupun juga bersama keluarga. Karena memang untuk wisata Kota Tua Jakarta ini ramai sekali baik oleh muda-mudi hingga anak-anak, karena memang ini juga sangat ramah terhadap anak-anak. Nah, selain memang biaya masuk ke Kota Tua ini yang terbilang murah alias bahkan gratis, tidak dipungut biaya apapun, inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dari Jakarta maupun juga dari luar kota Jakarta untuk berlibur ke sini. Nah, kemudian selain daripada bersepeda, selain juga duduk-duduk santai, bisa juga di sini foto-foto, karena banyak sekali di sini spot foto yang unik dan juga menarik khas masa lampau. Lalu juga ada pemain kostum. Pemain kostum di sini seperti salah satu yang terlihat di layar televisi Anda ini adalah Nona Belanda ya, karena memang ini Kota Tua yang sudah ada sejak di zaman Belanda dulu, sehingga juga banyak sekali di sini pemain kostum yang unik, yang mana ini bisa dilihat wisatawan mereka memanfaatkan pemain kostum ini untuk berfoto sehingga menghasilkan juga foto-foto yang menarik dan juga instagramable nih, Arlista. Mungkin untuk tahu kita coba tanya salah satu Ibu, Mas, permisi, aku mau bincang-bincang sebentar dong. Oke, Ibu permisi, Ibu dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Anis Aulia. Oke, Bu Anis. Bu Anis dari mana nih, Bu? Saya dari Penajam, Kalimantan Timur. Oh, jauh banget dari Kalimantan Timur. Ibu kesini dalam rangka apa nih? Sekalian jalan-jalan. Oke. Oke, jalan-jalan sama keluarga. Sama keluarga. Ibu sih udah dari jam berapa? Barusan aja sih, paling sejam lah di sini. Kali udah sejam. Ibu kenapa sih wisata ke Kota Tua Jakarta? Karena ramai banget kan di sini, banyak ini buat foto-foto gitu. Iya. Apa aja keseruannya di sini nih, Bu? Serunya sih banyak jajannya. Jajannya gitu ya. Suasananya juga ramai banget. Nah, iya. Karena kalau kita di sana kan sepi ya, nggak ramai kayak di ibu kota di sini. Oke, baik, terima kasih Bu Anis. Silakan Ibu lanjutkan ini keseruannya, yaitu Arlisa dan juga pemirsa, keseruan dari salah satu pengunjung di sini. Kita lihat ini salah satu pemain kostum ini yang juga terlihat unik dan juga menarik, dan juga ini diminati oleh banyak pengunjung di sini untuk mereka manfaatkan berfoto-foto sehingga mereka menghasilkan nih kenangan dari liburan mereka di wisata Kota Tua Jakarta ini. Nah, selain dari Nona Belanda ini juga banyak juga sebetulnya pemain-pemain kostum yang unik juga, yang menarik juga. Namun kalau untuk Nona Belanda ini memang salah satu yang menarik karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kota Tua ini memang Kota Tua yang khas dengan masa lampau atau juga pada masa masih kependudukan Belanda dulu, sehingga ini salah satu yang diminati oleh para pengunjung dan mereka buru untuk berfoto untuk nantinya akan menjadi bahan di sosial media mereka. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Adisti Arifah melaporkan langsung dari wisata Kota Tua Jakarta, dan selamat malam mingguan Adisti. Pemirsa, Polisi Militer Kodam Jayakarta menetapkan Kopda FH sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN di Jakarta Muhammad Ilham Pradipta. Dampomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut saat peristiwa terjadi pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Peran Kopda FH dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta adalah sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa korban. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator
Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda Metro Jaya untuk memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya. Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kedatangannya meminta pihak kepolisian untuk melepaskan salah satu terduga penjarahan di rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku yang bernama Rian bukan pelaku penjarahan. Dirinya hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Mas Eko seperti apa? Ya, Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Sebuah mobil minibus di Kabupaten Indragiri Hilir Riau terbakar. 2 penumpang berhasil diselamatkan oleh pengendara lain, namun keduanya mengalami luka bakar hingga 75%. Belum bisa dipastikan apa penyebab mobil terbakar, namun warga sempat mendengar ledakan sesaat sebelum mobil terbakar. Proses pemadaman. Kapal KLM Mariam Indah terbakar di perairan Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu dini hari. 1 orang tewas dan 2 orang masih dalam pencarian usai menceburkan diri ke laut ketika kebakaran terjadi. Petugas dan sejumlah nelayan hingga kini masih menyisir laut untuk mencari korban hilang. Sebuah truk menabrak truk di depannya yang sedang terparkir di tepi jalan di kawasan Ciro Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak melihat ada truk yang sedang terparkir di depannya. Akibat kejadian ini, supir truk meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ratusan orang dari berbagai unsur menggelar aksi damai di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Aksi ini juga bentuk dukungan untuk polisi agar segera mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa, pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan. Kami terhadap pemerintah, jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan, kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu, karena mereka tugasnya hanya berjaga, dan kami tujuannya bukan ke mereka. Kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh. Biasanya lihat TV aja, Pak. Gitu. Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Jawabannya bagaimana? Ada satu nada. Cepetan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Iya. Ini ke utara kan, Pak? Iya. Utara. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau Surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima Surpres tersebut.
Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. Setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI sepakat memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Setelah unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia dan munculnya tuntutan 17+8, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas pun mendukung langkah balik DPR untuk membahas RUU ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan surpres. Sementara Ketua Balik DPR Bob Hasan memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan ke dalam RUU Perampasan Aset secara terbuka. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Wacana dari pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset sudah bergulir sejak 2023. Kala itu pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden atau Supres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023. Namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU Perampasan Aset belum pernah dilakukan. Tim Liputan Ainis melaporkan. Warga menggelar aksi dukungan kepada polisi untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Ainis Sorekan segera kembali dengan informasi selengkapnya.